Shalom, salam optimis karena Tuhan ada. Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa di renungan akhir pekan ini. Dan saya percaya setiap renungan kita pasti diberkati, dikuatkan, dan kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di akhir pekan ini, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, sungguh kami bersyukur di akhir pekan ini buat kasih dan penyertaan Tuhan. Dan biarkanlah kami terus bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Dan di akhir pekan ini Tuhan, kami terus merindukan firman-Mu seperti rusa yang rindu akan air. Demikian pun hidup kami, jiwa kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus bekerja, singkapkan rahasia firman-Mu di dalam nama Yesus. Kekasih jiwa kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini terdapat dalam Imamat pasal yang ke-26 ayatnya yang kedua. Imamat pasal yang ke-26 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, dalam hidup ini ada banyak hal yang menjadi keharusan di dalam hidup kita. Contoh, kalau kita sebagai seorang guru atau PNS, maka kita wajib ke kantor, kita wajib mengajar, kita wajib mengerjakan tugas di kantor. Atau kita sebagai seorang pelajar, maka kita harus wajib masuk sekolah atau masuk kuliah. Itu sebuah keharusan. Di dalam berumah tangga misalnya, kita sebagai seorang kepala keluarga, kita harus wajib bekerja untuk menafkahi keluarga kita. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus wajib untuk memasak, memperhatikan anak-anak. Karena itu sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus wajib memperhatikan lingkungan kita. Apakah itu tentang kebersihan atau kita bersosialisasi dengan orang lain. Itu hal-hal yang menjadi keharusan di dalam hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan hal-hal yang umum saja. Ada hal-hal yang menjadi sebuah keharusan dalam hidup ini. Tetapi dalam kehidupan setiap kita yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, atau berkaitan dengan kehidupan rohani, maka ada hal-hal yang menjadi keharusan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel menjaga atau memelihara sesuatu yang berkaitan hubungan dengan Tuhan, atau berkaitan dengan kehidupan rohani mereka. Maka di ayat 2 ini kita perhatikan bagaimana perintah Allah kepada bangsa Israel. Kamu harus memelihara. Apa yang dipelihara? Yaitu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan budaya orang Yahudi, bahwa hari Sabat itu kenanya di hari Sabtu, karena menghitung waktu mundur begitu ya. Dan perhitungan waktu itu 12 jam. Kalau kita di Indonesia itu 24 jam begitu ya. Itu satu hari. Tapi kalau bangsa Yahudi itu menghitung 12 jam. Sehingga perhitungan waktu itu sampai ke hari Minggu pagi benar Yesus itu bangkit. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mereka begitu memelihara hari Sabat. Dan hari Sabat itu adalah sebuah hari yang dikhususkan dan dikuduskan oleh Tuhan, agar setiap umat Israel tidak boleh melakukan satu pekerjaan apapun
Dan mereka hanya fokus untuk beribadah, fokus untuk sembahyang, fokus untuk dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita orang percaya hari-hari ini? Apakah kita juga harus mengikuti pola orang Yahudi? Tentu tidak. Sebab saat peristiwa kebangkitan Kristus di hari Minggu, ya, maka disitulah hari kemenangan bagi setiap orang percaya, di mana hari kita merayakan kebangkitan Kristus. Maka sesungguhnya hal yang pertama yang harus kita lakukan menjadi sebuah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah kita harus memelihara hari di mana Tuhan sudah tetapkan untuk kita beribadah. Memang kita beribadah Bapak Ibu Saudara kapan saja, di mana saja, 24 jam, tidak dibatasi lagi atau tidak harus hari apa kita beribadah. Tetapi ada hari-hari tertentu seperti ibadah minggu. Bapak Ibu Saudara bisa betul-betul saudara fokus mengajak keluarga, ya, mengajak anak, istri, ya, orang tua untuk betul-betul fokus beribadah kepada Tuhan. Atau barangkali ada ibadah-ibadah yang lain, ada ibadah kolom kah, ada ibadah komisi atau ibadah komsel. Saudara bisa fokus untuk bisa bertumbuh di sana. Saudara kasih Tuhan, jangan kita terlalu fokus dengan hal-hal duniawi sehingga kita melupakan atau mengabaikan, ya, kehidupan rohani kita. Sehingga banyak orang saya lihat sekalipun kelihatannya dari sisi fisik atau jasmani atau dari sisi kehidupan ekonomi itu mapan, tetapi kalau kita perhatikan kedalaman hati atau kedalaman kehidupannya, maka sebenarnya dia memiliki kekeringan rohani. Rohaninya lagi sakit. Sehingga Bapak Ibu Saudara ini menjadi warning bagi setiap kita. Nah, bagian firman Tuhan katakan di sini, kamu harus memelihara. Kata memelihara ini Bapak Ibu Saudara dengan arti yang lain adalah memperhatikan. Bagaimana saudara, waktu saudara memperhatikan berarti saudara butuh konsentrasi. Saudara harus fokus. Oleh karena itu ketika saudara beribadah kepada Tuhan, apakah itu hari Minggu atau hari-hari yang lain, atau ibadah keluarga atau ibadah secara personal kepada Tuhan, maka saudara perlu perhatikan, saudara perlu sungguh-sungguh, saudara perlu serius dengan Tuhan. Karena keseriusanmu dengan Tuhan membuat saudara kehidupan rohanimu semakin baik. Membuat kehidupan kita hari-hari yang kita jalani walaupun begitu sulit, maka kita akan menjalani dalam kekuatan Tuhan. Kenapa rohani kita terus dibangun, rohani kita terus dipelihara di dalam Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang harus bagi Tuhan untuk kita lakukan? Di sana dikatakan, dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kata menghormati lebih identik kepada kita mengagumi. Saudara pernah mengagumi seseorang? Pasti saudara akan mengapresiasi. Mungkin akan geleng-geleng kepala dan berkata, wow, itu orang hebat sekali. Mungkin saudara bisa kasih jempol. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kata menghormati lebih kepada bagaimana sikap kita mengagumi Sang Pencipta. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selain kita mengagumi Sang Pencipta, menghormati Sang Pencipta, tetapi ketetapannya, firman-firmannya yang disampaikan itu kita harus hormati. Itulah sebabnya ketetapan-ketetapan Tuhan dalam perjanjian lama itu menjadi sebuah kewajiban yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan apabila mereka lakukan, Alkitab mencatat, itu berkat itu diberikan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, hari-hari ini, walaupun di masa-masa yang sulit, atau kita menghadapi pergumulan di dalam hidup ini, di tengah keluarga, di tengah pendidikan, di dalam usaha pekerjaan, dunia yang kita hadapi hari-hari ini semakin hari semakin sulit. Tetapi marilah saudara dan saya untuk memiliki sebuah sikap di mana kita harus memelihara hari, yaitu di mana kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya hari Minggu itu adalah hari di mana kita
beribadah kepada Tuhan. Kalau di kaum Muslim itu biasa di hari Jumat. Kalau orang Yahudi itu biasa di hari Sabtu. Atau ada beberapa gereja seperti gereja Advent itu mereka beribadah di hari Sabtu, dan mereka betul-betul fokus untuk beribadah, tidak melakukan aktivitas lain. Tetapi marilah setiap kita, Bapak Ibu Saudara, apapun pemahaman saudara tentang Sabat itu tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana sikap saudara saat beribadah kepada Tuhan. Ini yang terpenting. Kita fokus, kita memperhatikan, kita serius, kita sungguh-sungguh. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan di dalam firman-Nya itu digenapi di dalam hidup kita. Kita bisa sehat secara rohani, dan iman kita semakin bertumbuh, kita semakin dewasa, kita semakin kuat. Ketika masalah tantangan ada, kita semakin fighting di dalam Tuhan. Karena itu masalah tidak membuat kita kendor, tetapi justru masalah membuat kita semakin maju, kita semakin melihat rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Dari satu ayat firman Tuhan di akhir pekan ini, paling tidak membantu saudara dan saya untuk melakukan apa yang menjadi keharusan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu di akhir pekan ini. Biarlah ini bukan sebuah rutinitas kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, tetapi sesungguhnya ada kuasa Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam hidup kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan dapat mengubah kami, cara kami berpikir, cara kami bertindak, cara kami bersikap, akan mengubah kedalaman hidup kami. Walaupun orang lain tidak mengetahui, tetapi Roh Kudus bekerja untuk menyelidiki setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu di akhir pekan ini. Biarlah kami terus belajar setia memelihara dan setia menghormati apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidup kami. Persiapkan hati kami Tuhan, di mana keesokan harinya untuk kami berbakti memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Demi nama Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah renungan di akhir pekan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.